Kakak ini mau ngapain sih? Ke dalam hutan sendirian? Nggak takut apa? Shh, denger kan suara si tokek? Ada juga kepercayaan kalau suara tokek bisa diartikan dengan hal mistik. Mitosnya, kalau mendengar suara tokek seperti itu tandanya ada makhluk halus di sekitar kita. Kalau suaranya terdengar jelas, itu tandanya mereka berada jauh dari kita. Tapi sebaliknya, kalau suara itu terdengar semakin jauh, tandanya dia semakin dekat dengan kita. Tokek dan suaranya memang kerap dihubungkan dengan kepercayaan dan mitos yang menyebar di sebagian masyarakat Indonesia, teman. Hingga sekarang, banyak sekali orang yang masih percaya tahayul seperti ini. Mulai dari pertanda nasib buruk, pertanda kehadiran makhluk gaib, sampai ada juga yang percaya kalau hewan ini mampu menangkal bala. Otan kasih contoh. Misalnya saja, bagi sebagian orang suku Jawa, mereka percaya bahwa suara tokek dikaitkan dengan mitos sebagai pertanda hoki atau suatu petaka. Berdasarkan primbon Jawa, bahkan jumlah bilangan tokek ada maknanya loh. Ada yang bermakna baik dan juga tidak baik. Tapi Otan penasaran deh, di zaman modern seperti sekarang, teman-teman di rumah masih ada yang percaya nggak ya dengan hal-hal seperti ini? Lu, ada apa ini? Kok kalian pada nyebut miskin kaya gitu? Kalian nebak apa emangnya? Sebentar. Otan kok dengar suara tokek? Hei, anak-anak Indonesia penerus bangsa! Kalian bukan lagi nebak masa depan dari jumlah suara tokeknya kan? Nggak bener ini. Ingat ya teman, ini tuh cuma mitos. Dan akhirnya jadi mainan bercandaan aja loh ya. Nggak ada sejarahnya suara si tokek jadi ramalan nasib. Apalagi penentu miskin atau kaya rezeki seseorang. Sebetulnya banyak sekali masyarakat di pelosok Indonesia yang sering percaya berbagai mitos salah tentang si tokek ini, teman. Kalau Otan sih percaya kalau bunyi tokek merupakan suatu isyarat alam. Misalnya saja musim kawin dan sebagainya. Tokek biasanya hanya berbunyi di alam liar. Kalau di kandang ternak, mereka malah jarang berbunyi. Di alamnya mereka adalah hewan yang penyendiri alias soliter. Mereka lebih suka menyendiri pada saat berburu mangsa atau juga mengembara. Makanya, tokek hanya akan bersuara untuk mengundang lawan jenisnya ketika masuk waktu berkembang biak. Walah, ternyata benar. Hanya untuk menarik pasanganmu aja ya, Sob. Cie. Akan mitosnya, tokek juga dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit tuh teman. Seperti penyakit kulit, asma, dan juga dapat meningkatkan stamina tubuh. Nggak cuma itu, harga jualnya yang tinggi membuat banyak orang jadi ingin memburunya. Hal inilah yang membuat tokek rumah atau geko-geko mulai masuk ke daftar Appendix 2 atau daftar spesies yang tidak terancam kepunahan tapi mungkin terancam jika perdagangan terus berlanjut tanpa pengaturan. Ya, maklum saja. Karena khasiat tokek ini, mereka akhirnya jadi buruan banyak orang untuk diekspor sampai ke Cina. Paling aneh, banyak yang percaya kalau tokek bisa berharga triliunan rupiah. Tentu saja ini adalah hoax level kadal-kadalan. Semua karena orang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita kalau tokek berukuran raksasa sebesar guling begini laku miliaran rupiah. Makanya masyarakat jadi latah memburu si tokek demi mencari ukuran jumbonya. Sejatinya si tokek berjenis geko-geko ini hanya akan tumbuh maksimal hingga berukuran 40 cm saja teman.
Jadi, toke yang ada di dalam foto tadi kemungkinan adalah kadal tegu atau biawak yang diberi kostum buatan berwarna mirip si toke. Kelewatan! Toke yang tidak bersalah jadi difitnah. Dan akhirnya diburu besar-besaran hingga populasi mereka di alam terancam. Ya ampun, itu toke toh. Astaga, malang sekali nasib kamu, Sob. Hei, bubar, bubar. Ini bukan maling ayam kok. Gak usah dikerubungin gitu dong. Kasihan sekali kamu, Sob. Ya ampun, bukan cuma fisik toke yang cedera, tapi mental toke juga ikut terserang, teman. Sebagai salah satu reptil penghuni rumah, mungkin si toke hanya ingin mencari tempat persembunyian yang aman. Tapi sungguh malang tiada kepalang. Si toke terpaksa berurusan dengan penghuni rumah lainnya. Ayo cepat kabur ke atas, Sob. Oh, satu masalah besar terjadi lagi. Kamu jatuh di tempat yang tidak tepat, Sob. Gawat, ternyata mobilnya nyala. Jangan diem aja dong, Sob. Cepat ikut pergi atau lompat sekarang juga. Walamak, ada toke masuk kota. Bangunan putih dengan emas di ujungnya itu namanya Monas, Sob, atau Monumen Nasional. Sepertinya kamu udah pantas jadi Agatha, Sob, alias anak gaul Jakarta. Oh iya, bukan sulap apa lagi sihir nih, lihat toke anteng keliling Jakarta. Mungkin sebagian teman di rumah juga udah tahu kan, kalau toke dapat merayap di kaca yang licin sekalipun berkat telapak kakinya yang lengket bak berkat. Yang sudah tahu acung tangannya, ayo. Wah, pinter-pinter semua penonton-nonton. Telapak kaki toke tidak mengeluarkan lem atau meminjam sepatu Spiderman ya, agar bisa merayap di berbagai permukaan. Tapi ternyata jari-jari toke ditutupi jutaan rambut yang disebut siti. Bulu-bulu halus inilah kunci dari kekuatan toke dapat menempel dengan kuat. Apa? Gambarnya kurang jelas? Tentu saja, teman. Karena rambut mikroskopis ini sangat kecil dan sulit dilihat oleh mata kepala manusia. Gak mau lepas-lepas lagi tokenya. Aduh, gimana dong? Walah, kamu jangan jalan-jalan ke depan kaca mobil dong, Sob. Bisa membahayakan pengemudi loh ini. Tenang, Kak. Lebih baik menepi sebentar untuk menyingkirkan sobat otan dari kaca depan. Coba pakai air aja kali ya. Teman, kaki toke memang sangat lengket, bahkan pada permukaan lembab sekalipun. Kaki lengketnya bisa lepas kok jika terus-menerus ditetesi air. Maka teman gak perlu khawatir melakukan banyak cara untuk memindahkan toke di rumah kalian. Walah, jadi begini toh cerita kamu kesasar sampai di sini. Ayo, Otan temenin kamu sampai ke tempat yang cukup aman.